Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Bahtiar STMT, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, berkenaan dengan kegiatan rapat koordinasi dari penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat. Dasar dari kegiatan ini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, itu di pasal 97 yang menyatakan bahwa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu memiliki hak tradisional, ya, di mana masyarakat hukum adat ada sejarahnya, kemudian juga ada wilayah adat, ada konteks dari hukum adat, kemudian benda-benda adat, ya, berkaitan dengan harta kekayaan, dan juga kelembagaan atau sistem pemerintahan dari adat, ya, masyarakat adat tersebut. Masyarakat hukum adat adalah salah satu bentuk kekayaan ragam bangsa Indonesia yang berbineka, ya, sangat beragam di setiap pulau, termasuk Pulau Kalimantan, ya, dalam hal ini Provinsi Kalimantan Barat memiliki masyarakat hukum adat. Nah, pengakuan mereka ini, ya, sudah dilakukan oleh para bupati kita. Di antaranya sudah ada 37 SK Bupati tentang masyarakat hukum adat di Kalimantan Barat. Kemudian juga sudah ada 8 kabupaten yang menerbitkan peraturan daerah dan 1 kabupaten berupa peraturan bupati yang mengatur tentang masyarakat hukum adat. Ini adalah satu bentuk kekayaan dari atau keragaman dari budaya kita, di mana masyarakat Indonesia, ya, terutama masyarakat Kalimantan Barat, dapat mempelajari, ya, mengetahui bagaimana sejarah, ya, bagaimana hukum-hukum adat yang berlaku di Kalimantan Barat, dan ini akan menjadi satu potensi, ya, untuk pengembangan, ya, kepariwisataan dan juga sejarah, untuk mempelajari sejarah bagaimana bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman adat dan budaya di tanah air kita. Kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan pembinaan dari pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sesuai dengan Permendagri 52 tahun 2021. Mudah-mudahan ke depan masyarakat hukum adat di Kalimantan Barat dapat lebih terlindungi, ya, dan juga pengakuan, sehingga dapat mengembangkan potensi masyarakat hukum adatnya dan mensejahterakan masyarakat desa secara keseluruhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya masing-masing adat itu ada yang mengurusnya. Bukan hanya dikenal di Indonesia tapi juga di dunia, gitu. Kalau kita ini di bumi Kalimantan ini sebenarnya kita sangat kaya dengan potensi bahan pangan lokal. Kalau hutan itu sudah tidak ada, ya kita orang Iban itu akan petanda itu malapetaka sudah. Daerah Sungai Utik mendapat kategori 50 besar. Boleh tepuk tangan ya Pak, ya? Nah. Kalau dinilai itu boleh kasih nilai 9,9. Yang sudah memberikan motivasi, karena memang dasar segala sesuatunya adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga itu akan lebih semakin kuat. Ada yang mengorekin dari segi regulasi, ada yang mengorekin dari segi peningkatan kapasitas, ada yang menganukan dari segi wilayahnya. Kita lagi bagaimana menyusun terkait dengan materi ajarnya itu juga di Aman ini. Bagaimana strategi terkait dengan apa sih yang dibutuhkan dari sekolah adat itu sendiri. Memang dalam pembentukan masyarakat hukum adat sampailah nanti kepada ujungnya desa adat itu memang memerlukan semacam kolaborasi dari berbagai pihak atau berbagai stakeholder.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Becuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, para perwakilan dari masyarakat hukum adat dari 12 kabupaten se-Kalimantan Barat, para perwakilan tenaga pendamping, para NGO, para akademisi dan teman-teman media, Bapak Kabid yang saya hormati, rapat koordinasi penataan kesatuan masyarakat hukum adat ini telah kita laksanakan dari pagi tadi berdiskusi. Saya kira kita sudah banyak saling mencurahkan pengetahuan dan informasi-informasi yang cukup terkait dengan pemajuan masyarakat hukum adat di daerah kita. Karena itu kami minta arahan dari Pak Kabid selaku penanggung jawab kegiatan ini untuk kemudian nanti kita akan melanjutkan diskusi bersama para narasumber. Kepada Kak Kabid kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru sekarang saya berikan arahan duduk. Biasa saya kalau beri arahan atau beri paparan berdiri, tapi tidak apa-apa. Karena kalau duduk ini suaranya mendam ke dalam, tidak keluar. Kalau berdiri kan suaranya kemana-mana. Jadi kata orang tuh biasanya kalau yang mempresentasikan yang namanya laki-laki memang harus berdiri katanya. Kalau tidak berdiri bukan laki-laki. Baiklah, yang saya hormati dan saya muliakan para narasumber, baik yang masih bertahan di sini maupun yang sudah check out dari ruangan ini. Mungkin belum check out dari hotel, tapi mungkin sudah check out dari ruangan ini. Memang patut kita berikan semacam apresiasi yang tinggi kepada para narasumber. Maka saya sampaikan yang terhormat dan yang saya muliakan. Begitu juga yang saya hormati dan saya muliakan Korprop, baik itu dari P3MD maupun dari P3PD beserta jajarannya. Karena kemarin saya hampir terlupa menyebut jajarannya. Karena P3PD pun ada membawa jajarannya, kemudian P3MD pun ada membawa jajarannya. Karena hanya dibedakan antara huruf M dengan huruf P3PD, P3PD, P3MD. Jadi hanya dibedakan itu. Yang saya hormati dan saya muliakan, terkhusus lagi yang saya banggakan, para perwakilan dari desa, baik yang sudah ada MHA-nya maupun yang belum ada MHA-nya. Karena kemarin ya kita ngomong-ngomong santai seperti di Desa Tumbang Titi belum ada membentuk MHA. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan membentuk MHA. Kemudian yang saya hormati dan juga saya banggakan para akademisi, kemudian pimpinan lembaga yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu karena ada JARI, ada LBBT. Mungkin masih ada yang masih awam atau jarang mendengar LBBT lalu diplesetkan LGBT. Jadi bukan LGBT, LBBT dua-duanya B. Kenapa mereka kok pakai LBBT? Kenapa tidak LB2T gitu? Jadi tidak diplesetkan orang. LBBT Lembaga Bela Banua Talino. Jadi biar tidak diplesetkan, saya menyarankan LBBT gantilah namanya jadi LB2T. Jadi biar tidak diplesetkan. Yang saya hormati dan juga saya banggakan serta saya muliakan para hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya.
Jadi sebenarnya kalau saya berikan arahan sekarang, modal saya untuk nutup nanti habis. Tapi ya saya berikan sedikit juga arahan atau ya boleh dikatakan beberapa tanggapan, kemudian semacam statement dari saya terhadap dari penyelenggaraan rapat koordinasi penataan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024. Ini ada beberapa hal yang mungkin dapat saya sikapi dan juga tadi sudah disusun RTL-nya. Kalau di kami biasanya RKTL, rencana kerja tindak lanjut, tapi tadi RTL tidak ada kerjanya, jadi rencana tindak lanjut. Nah, yang pertama, informasi baru yang kita dapatkan adalah telah bertambahnya penetapan keputusan bupati terhadap MHA dari data yang kami miliki 37 menjadi 40, jadi ada nambah 3. Walaupun 3, tetapi prosesnya itu tidaklah mudah. Jadi itu patut kami berikan apresiasi kepada desa-desa yang sudah membentuk sampai kepada penetapan oleh bupati atau melalui SK bupati. Nah, kemudian saya informasikan juga bahwa desa adat ini yang merupakan ujung dari pembentukan MHA kepada kesatuan MHA dan terakhir ujungnya sesuai dengan amanat Undang-Undang 6 tahun 2014, terutama di pasal 96 yang saya katakan berulang-ulang adalah desa adat. Itu merupakan ujung daripada pembentukan masyarakat hukum adat, terlepas dari ada kepentingan di belakangnya. Dan saya informasikan juga, mungkin ada yang belum tahu, tapi mudah-mudahan rata-rata sudah tahu, bahwa di Indonesia ini target Pak Presiden Jokowi selama periode pemerintahan beliau menargetkan 50 desa adat di Indonesia. Tetapi ya mungkin dengan berbagai kendala dan hambatan, sehingga sampai dengan saat ini desa adat di Indonesia baru ada 14. Itu adanya di Papua atau Papua Barat, itu saya lupa, kalau saya tidak salah di Papua. Nah, ada 14. Kadang-kadang saya menyampaikan 14 itu, ada yang protes, Pak, kan di Bali itu banyak desa adatnya, begitu juga di Sumatera Barat banyak desa adatnya, di Banten banyak desa adatnya. Itu desa adat betul, tetapi baru sebatas ditetapkan dengan Perda Kabupaten garis miring kota. Nah, itu sesuai dengan amanah pasal 98 di Undang-Undang 6 tahun 2014. Di situ memang dikatakan desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kota. Itu desa adat. Tetapi penetapannya baru sah diakui oleh pemerintah apabila desa adat yang diusulkan telah mendapatkan kode desa adat. Kalau belum mendapatkan kode desa adat, sama perihalnya dengan desa persiapan. Kalau belum mendapat kode desa, biarpun perda ditetapkan oleh bupati bersama-sama dengan DPRD, itu belum diakui secara sah oleh pemerintah. Mungkin kalau secara, ya mohon maaf ini jangan sampai ada yang tersinggung, seperti yang terjadi di Sintang, itu ada desa dimasukkan mereka menjadi 391 desa yang ada di Sintang, padahal yang diakui pemerintah 390, yaitu desa Bungkong Baru. Nah, itu karena belum mendapatkan kode desa, jadi itu saya mohon maaf. Jadi mungkin kita juga sudah menyarankan supaya itu dilakukan usulan baru untuk mendapatkan kode desa dengan mengikuti mekanisme dan prosedur yang ada. Nah, jadi desa adat di luar yang 14 itu yang ada di Papua itu memang sudah banyak. Di Kalbar sendiri mungkin untuk kelembagaan adatnya itu sudah
masih banyak yang berlaku, bukan sudah, tapi masih banyak yang berlaku, seperti sebutan Temenggung. Itu mereka kan menganggap mereka sebagai tetua-tetua adat di sana ya, dan sebutan lainnya yang seperti yang disampaikan oleh ketua dari Aman, itu ada beberapa macam sebutan. Demikian juga dari El Pagar juga tadi ada menyebutkan sebutan-sebutan untuk pimpinan adat yang ada di masing-masing daerah. Nah, saya pernah juga ini berbagi informasi, pernah juga diikut sertakan membahas rancangan perda oleh salah satu daerah untuk menyetujui atau memberikan semacam pandangan tentang diberinya kewenangan kepada ketua adat yang ada di desa tersebut untuk bisa menetapkan namanya SKTA atau Surat Keterangan Tanah Adat. Nah, saya sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang 6 dan juga kewenangan, baik itu kalau kita tarik ke penetapan SKT atau SPT, Surat Pernyataan Tanah, itu di PP nomor 24 tahun 2009, itu yang boleh menetapkan SKT atau dengan nama sekarang ini SPT adalah kepala desa. Jadi di luar itu tidak boleh, kecuali kalau dia sudah menjadi desa adat, kepala desa adat boleh mengeluarkan SPT atau SKT. Jadi kemarin ya dengan berat hati dan kami sepakat baik dari Biro Hukum, dari PMD, Biro Pemerintahan menolak rancangan itu supaya untuk tidak diusulkan lagi karena tidak sesuai dengan aturan yang di atasnya. Jadi oleh karena itu maka kita jika ingin melakukan perubahan status dari desa atau desa administrasi lah istilahnya menjadi desa adat, kita harus mempersiapkan segala sesuatu sebagaimana yang dipersyaratkan, baik itu dipersyaratkan khusus sesuai yang diatur di pasal 96 sampai pasal 111 maupun pasal yang terkait dengan perubahan status, yaitu di pasal 7 di Undang-Undang 6 tahun 2014 pasal 7 sampai pasal 17. Jadi ada 11 pasal dan 96 ke 111 ada berapa tuh? Ada 15 pasal. Jadi persyaratan-persyaratan itu harus kita persiapkan dengan baik dan benar dan valid dan dapat diuji kebenarannya. Jadi mungkin itu arahan singkat karena nanti sisanya akan jadi modal saya untuk nutup. Mungkin dan nanti saya nutup tidak akan lama, mungkin sekitar 5 menit. Terima kasih atas perhatian dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian saya menyampaikan permohonan maaf jika ada mungkin kata-kata saya yang menyinggung, karena saya pun tidak terlepas dari yang namanya salah dan hilaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Ba Curamin Kak Saruga, Ba Sengat Kak Jubata. Harus. Terima kasih Pak Kabid. Kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Kabid. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau berpendapat atau memberikan saran, masukan, tidak harus ke Pak Kabid tapi ke para narasumber kita yang lain juga, kami persilahkan. Silakan, minta tolong. Mic-nya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Basuramin Kak Saruga, Basangat Kak Jubata. Pantun ke? Lupa saya pantun ini. Sebentar.
Ketupat bukan sembarang ketupat. Ketupat dibuat untuk makan di hari Lebaran. Hari ini kita bersama membahas tentang masyarakat adat. Mudah-mudahan banyak membawa kemaslahatan. Ya, Bapak dan Ibu, menarik sekali tadi kita dari pagi, dari semalam sampai sekarang membahas. Kalau saya sebenarnya bukan bertanya, tapi mungkin sedikit memberikan masukan atau saran lah kita terkait. Karena membahas masyarakat adat ini juga memang perlu kerjasama di semua pihak, Bapak dan Ibu. Harus ada kerjasama mulai dari pemerintah daerah sampai dengan masyarakatnya. Oke, ada 3 yang pertama ingin saya ingatkan kepada kita semua. Pertama, harusnya ada penegasan perbedaan antara lembaga adat desa dengan desa adat. Ini harus diinformasikan kepada desa dan masyarakat desa. Mengapa? Karena konsekuensi antara lembaga adat desa dan masyarakat desa itu jauh berbeda. Tadi kita mendapat masukan, mungkin saja di desa itu ada bukan hanya orang Dayak misalnya, ada orang Melayu misalnya, ada orang Cina misalnya, ada orang apa misalnya. Nah, harusnya kalau memang kita banyak itu, harusnya dibentuk lembaga adat desa. Artinya masing-masing adat itu ada yang mengurusnya. Jangan sampai nanti lembaga adat desa itu lalu kita gopo-gopo menjadi lembaga desa adat. Mengapa? Karena kalau udah desa adat lain lagi, tidak bisa aturannya, karena antara Melayu dengan Cina akan beda adatnya. Nah, ini yang mungkin perlu ditegaskan. Jadi harus ada penguatan dulu di desa tentang masyarakat adat yang ada di desa, baru mereka bisa mau membentuk masyarakat adat. Apalagi di pasal 109 Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 mengatakan bahwa penyusunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berdasar hukum adat yang ditetapkan dalam Perda provinsi. Jadi jelas, kalau mau membentuk masyarakat desa, yang berlaku adalah hukum adat. Menjawab pertanyaan Bapak tadi yang menggelitik, lo bagaimana? Tidak ada lagi kepala desa, yang ada kepala adat. Kalau berdasarkan ini ya, mohon maaf kalau salah, mungkin nanti bisa diberikan. Tapi kalau berdasarkan undang-undang mengatakan demikian, berdasarkan hukum adat yang ditetapkan dalam Perda. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat di desa. Itu yang pertama. Kalau sudah ada lembaga adat desa, maka ada pembinaan budaya adat. Selama ini mohon maaf, kita hanya mendengar hukum adat, hutan adat, tapi ada tidak pernah ada sekolah adat. Sekolah bagaimana merajut misalnya, sekolah bagaimana adat istiadat misalnya, bagaimana bertemu dengan orang, bagaimana cara makan, bagaimana cara menyambut orang. Itu belum ada menurut saya di hukum adat kita itu yang konsen ke arah itu. Mohon maaf kalau kawan-kawan NGO juga itu kita masih mengurus yang hutan dan segala macam, tapi tidak ada pelestarian itu. Bagaimana pernikahan adat? Nah, itu kan sebenarnya itu yang perlu. Bagaimana tata pergaulan remaja supaya remaja-remaja kita ingat pada adatnya, bukan berkembang seperti sekarang misalnya dengan komunikasi yang terlalu banyak. Sudah ada masyarakat adatnya, sudah ada pendidikan kebudayaan. Nah, tahap berikutnya adalah desa harus mampu menjual adat sebagai komoditi pariwisata. Saya tidak pernah melihat, sekali lagi mohon maaf, ada desa-desa adat kita yang menjual secara khusus seperti di Jawa. Ada tidak desa misalnya ada setiap hari Selasa ada tarian ini misalnya. Setiap hari Rabu di desa ini ada musik sape ya apa namanya itu? Sape ya. Ada musik sape misalnya. Kalau di Bali itu kan hari ini ada tari kecak. Hari besok ada apa lagi misalnya. Nah, ini yang perlu dikejar oleh masyarakat menurut kami. Dan ini juga yang coba dibangun oleh P3PD kepada desa, untuk bagaimana desa bisa melihat kebudayaan kekayaan desa masing-masing. Kemudian mereka mampu mengembangkan kekayaan desa itu untuk menjadi nilai jual untuk meningkatkan pendapatan desa. Karena kalau desa tidak memiliki PAD, omong kosong desa akan cepat bisa membangun. Dia harus mampu bagaimana menggali PAD desanya. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang coba kami sampaikan. Dari Pancasila ke Gang Sejarah dilanjutkan sampai ke Getak 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Seno ya, Koordinator Provinsi P3PD atas masukannya yang saya kira memperkuat diskusi kita pada hari ini. Nanti akan diberikan tanggapan oleh para narasumber. Tapi kita simak bersama kemarin bahwa ada praktek baik di mana masyarakat hukum adat yang tadi ditanyakan oleh Pak Seno itu sudah mampu sesungguhnya menjual dalam tanda kutip ya potensi-potensi yang ada di desanya, sehingga bukan hanya dikenal di Indonesia tapi juga di dunia gitu. Nah itu saya kira penting kita menyimak praktik baik ini. Praktik baik ini nanti akan menjadi acuan bagi para masyarakat hukum adat yang hadir di sini untuk kemudian mestinya kami ini seperti apa sih gitu, sehingga bisa sama-sama kuat gitu, saling memperkuat ya. Ya saya persilakan untuk Pak Kades Batulintang untuk memberikan praktek baiknya, karena beliau ini kalau tidak terburu-buru katanya ada apa ya materinya yang sudah siap Pak, jadi kita berikan biar jadi praktek baik bagi kita semua nanti, sehingga tujuan dari acara ini untuk memperkuat masyarakat hukum adat, lebih-lebih untuk melihat potensi bisa menjadi desa adat itu bisa tercapai gitu. Saya kira silakan Pak. Baik, terima kasih, mohon izin berdiri ya. Baik Bapak Ibu, Pak Kabid Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat yang kami hormati, beserta Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Sekali lagi mohon izin Pak, jadi untuk meneruskan kemarin saya hanya bercerita, tapi ini kita ada slide ya, supaya nanti Bapak Ibu tidak ngambang ya. Saya upayakan kita dibantu ada slide supaya nanti ya sebelum menyampaikan ini singkat ya, saya dikasih waktu singkat. Bejalai betungkat kadat tinduak bepangal kepengingan raregah baka pulau lalinang baka danau. Oha 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 adil kak talino bacuramin kak saruga basengan kak jubata. Ya baik Bapak Ibu, dari Sungai Utik itu ini komunitas Dayak Iban Desa Batulintang. Desa Batulintang itu ada 2 dusun, itu dusun Sungai Utik dan dusun Pulan. Ini ya secara data-data. Jadi dari Putus Sibau dari kabupaten kota itu 70-an kilometer, dan kemudian ya ini jumlah kakak, jumlah penduduk Desa Batulintang itu 578 jiwa dengan 176 kakak, dengan wilayah adat 18.025,62 hektar. Jadi ya yang sudah mendapat SK hutan adat itu adalah Desa Batulintang dusun Sungai Utik dengan luas wilayah adat itu 9.480 hektar. Jadi ya secara keseluruhan luas wilayah adat itu Sungai Utik 10.087,4 hektar ya, itu untuk Sungai Utik ya. Ya lanjut. Nah, melindungi budaya itu sama dengan melindungi hutan. Jadi ya, nah karena di komunitas Iban itu Sungai Utik itu aktivitas itu 80% itu memang itu di hutan, jadi ya, tapi bukan orang hutan ya, tapi aktivitasnya memang artinya hutan itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang Dayak Iban Menua Sungai Utik. Ya, jadi apabila hutannya sudah tidak ada, ini budaya sudah hilang itu. Jadi ya, lanjut next. Nah, ini yang selalu diucapkan Apai Janggut ya. Ini ya, ini tempat sungai. Hutan ini adalah dianggap tadi seperti Bapak ya. Karena tadi saya itu 80% aktivitas kita di hutan. Pencaharian kita di hutan, kita mengambil sayur dan kemudian itu rata-rata di hutan ya. Yang ditanam juga ada ya. Tapi ya kehidupan kita sehari-hari itu kita pergi ke ladang dan kemudian kita
di hutan ya. Jadi kalau hutan itu sudah tidak ada, ya kita orang Iban itu akan petanda itu malapetaka sudah. Kita seperti kehilangan bapa, jadi ya tidak ada tempat kita untuk membuat bahan bangunan dan sebagainya kalau hutan itu kayu sudah habis ya. Nah kemudian tanah itu adalah seperti ibu ya. Tanah itu berapa harta yang ada pada orang Dayak Iban ya, saya tidak tahu Dayak yang lain. Iban itu tanah itu bayangkan 1 jengkal pun dia tidak mau kehilangan tanahnya itu. Jadi ya saya kira ini untuk diimplementasikan dalam kehidupan orang Sungai Utik itu terhadap tanah itu dia seperti kalau dia kehilangan tanah itu dia seperti kehilangan ibu. Karena di tanah itu tempat dia menyusui, tanah di tempat tanah itu dia mencari sumber rezeki yang bisa tempat mereka bercocok tanam untuk keperluan makan minum. Ya, makanya tanah itu dianggap seperti ibu. Dan kemudian sungai itu seperti darah ya. Kami punya sungai yang sangat jernih sekali. Mungkin ada beberapa kawan yang pernah ke Sungai Utik. Kalau di saat 3 hari tidak hujan itu jernih sekali. Jadi kalau Bapak Ibu tidak percaya silahkan nanti ke Sungai Utik ya. Jauh. Maka sungai itu dianggap darah ya. Jadi ya kalau kami belum mampu ya kalau airnya keruh, misalnya ada kebun skala besar kelapa sawit itu nanti airnya keruh, kami nanti darah kami juga akan tercemar dan cepat mati juga ya. Oke, nah ini ya rumah betang kami ini itu panjang seperti ya 2 lapangan bola ya. Ya sekitar 2 lapangan bola ya. Ini adalah rumah cagar budaya di Kabupaten Kapuasulu setelah Sungai Uluk Palin jadi Sungai Utik menjadi ya, cagar budaya Kabupaten Kapuasulu. Dan adat istiadat kami masih sangat kental sekali. Setiap memulai aktivitas apapun kami selalu memulai dengan ritual adat. Jadi ini masih melekat di orang Iban itu. Jadi maka budaya kami ini, rumah betang ini adalah ciri-ciri khas kami orang Iban itu. Rumah betang itu dia tidak boleh kosong. Kalau tempat lain saya tidak tahu ya. Tetapi kalau di suku Iban itu Iban Sungai Utik ya, Iban juga banyak ya. Tapi kalau di Sungai Utik rumah betang itu tidak boleh kosong dan dia ada aturan adat. 3 hari itu kalau dia pergi ya, keluar ya, 3 hari itu harus ada keluarga yang menghidupkan api dapurnya. Karena kalau tidak dihidupkan itu kena denda adat oleh tuai rumah. Karena tuai rumah ini ada aturan adatnya. Dia kalau tidak ada yang menghidupkan api dapur, itu dia kena denda adat kerekesan dapur. Jadi ya itu mengakibatkan ada akibatnya. Maka keluarganya kalau dia keluar, jadi keluarganya wajib untuk menghidupkan api dapur. Next. Nah, ini berladang ya. Ini juga menjadi tantangan untuk masyarakat adat terhadap ya pemerintah ya. Banyak dulu 2000 berapa ya, warga kami yang membakar ini kebetulan Kodam ya, Korem lewat dan kemudian sedang membakar, ditangkap sama polisi. Diperintahkan Korem itu tangkap. Dan kemudian saya bilang sama Kapolsek ya, kalau sempat warga saya ditahan, saya tunggu berapa jam. Kalau sempat mereka ditahan di sel, besok satu kampung itu akan bakar itu kantor polisi, polsek itu kita bakar. Jadi ya 3 jam diinterogasi, kemudian polisi yang antar ke rumah, kembali ke rumah betang. Nah, berladang ini apabila orang Iban sudah tidak berladang itu 50% adatnya sudah hilang. Karena dia mulai dari membuka ladang itu sudah ada ritualnya. Tadi seperti Bapak bilang, mulai dari sebelum memotong pohon itu, sebelum kita pergi membersihkan ladang,
sebelum memulai itu kita sudah membuat ritual. Kita mohon izin kepada semoga. Jadi kalau orang Iban itu leluhur kami itu semoga. Kalau tidak minta izin, pohon yang kita tebang itu hari ini, besok dia sudah berdiri lagi. Itu terjadi Bapak Ibu. Makanya leluhur kami berpesan bahwa adat istiadat itu harus dijunjung tinggi dan harus dipraktekkan dan harus dipatuhi. Nah, apabila 50% adat istiadat itu hilang, berarti ya, itu petanda bahwa orang Iban itu banyak contoh orang Iban itu. Ke utara, bagian utara itu wilayah adat itu sudah beda lagi, sudah ganti pohon ya. Dan penyakit sosial yang banyak timbul. Bukannya kehidupan yang layak, tapi penyakit sosial yang timbul di sini. Dengan berbagai beragam situasi, Bapak Ibu. Ini yang tidak kami mau hilang. Kalau ini hilang, beladang ini sudah di depan mata, contoh di tempat lain. Jadi ya, maka beladang ini menjadi ya, suatu tradisi. Apapun tantangannya, kami tetap berladang. Next. Ini ya, kami juga punya kerajinan ya. Kerajinan ini kalau tamu dari Malaysia ya. Nah, dari kerajinan ini menjadi pendapatan alternatif. Ini kalau bahasa Iban ini ladong ya, tikai beban ini. Ini dijual, dia pakai ukurannya. Kalau tamu itu, bayangkan tamu Malaysia biasanya kemarin aja satu rombongan bisa 200 orang ya. Uang berputar di rumah betang itu berkisar 30 sampai 20 sampai 30 juta. Bapak-bapak, ini bapak saya ini yang membuat ladong itu. Ladong itu satu sudah selesai itu harganya 300.000. 1 bulan dia sanggup membuat 3 atau 4. Dan kalau tamu datang dari Malaysia tuh 4 ladong pun biasanya ramai itu pasti habis. Pendapatan kalau tamu itu datang, pendapatan itu rata-rata satu pengrajin ini dia bisa membuat ladong 3 buah. Itu 1 bulan dia bisa mendapat 600.000 atau 900.000, kena 300.000 satu ladong. 3 ladong dia buat itu 900.000. Saya kepala desa, jadi ya sehari tidak ada, bahkan 1 bulan juga tidak dapat. Kalau dihitung 1 hari dia dapat 900.000 atau 1 minggu saya bahkan tidak seperti itu. Berarti ada pendapatan alternatif untuk komunitas di Sungai Utik melalui kerajinan. Nah, ini menenun. Ini juga masih ada di tempat kami ini. Ini yang masih dipraktekkan dan masih dilakukan sampai hari ini. Next. Nah, anak-anak ini anak-anak ini sekolah ini, sekolah adat. Di Sungai Utik itu ada sekolah adat Temenggung Judan namanya. Itu sudah lagi kurikulum lagi disusun ke Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan. Kemarin Pak Hilmar Farid juga sama direktur juga. Ya, kita masih menyusun program kurikulum untuk sekolah adat ini. Nah, ini adalah mereka kita tanamkan supaya mereka jati diri mereka tidak malu. Jadi walaupun mereka di kampung, tetapi ya mereka punya kearifan dan kemudian mereka punya identitas dan mereka sangat bangga memakai pakaian adat. Jadi ini yang menjadi salah satu kekuatan di anak muda kami melalui anak-anak ini, melalui sekolah adat ini, mereka percaya diri. Dan tantangannya di masyarakat Dayak pada umumnya ya banyak yang sudah tidak jelas pakaian adat mereka ya. Ini juga menjadi tantangan ke mereka. Sebetulnya mereka masih bangga, tetapi masyarakat adat yang lain sudah banyak hilang dan kemudian pakaian adat mereka juga sudah tidak jelas ya.
Ini juga terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu ya. Next. Nah, tato. Jadi Bapak Ibu, saya pas kebetulan sering keluar ya. Jadi ya yang tidak kenal, ini ya apa Pak Kades kah apa preman ini. Jadi mereka melihat tato. Jadi ya sebetulnya tato ini merupakan tradisi ya. Tradisi ini seni tradisi orang Iban itu biasanya dia setiap orang Iban yang merantau dia pasti ada tato, dan motifnya juga motif tradisional, bukan motif motif yang lain-lain, tapi kita punya motif tradisional ini. Dan saya harus bertato ini mewarisi tradisi tato ini, jangan sampai hilang. Ini ciri-ciri khas orang Iban. Jadi motif tatonya seperti ini, bunga terong, dan kemudian ini adalah motif-motif. Kalau di luar motif ini itu sudah beda lagi. Nah, ini harus kami lestarikan. Kita ada kelompok tato. Kelompok tato ini kalau bule datang itu, dan banyak kelompok-kelompok tato yang datang. Jadi ada convention tato biasanya dari Kucing menyelenggarakan tato di Sungai Utik. Mudah-mudahan nanti ini bulan Agustus festival rimba Sungai Utik, jadi kita undang, jadi semua akan ramai yang sudah antri datang ikut festival di Sungai Utik. Nanti kepada Bapak Ibu yang kawan-kawan di sini bisa saya sekaligus mengundang. Yang hadir di sini bisa diundang semua Pak ya? Bisa diundang, terutama baik pemerintah dan kawan-kawan semua. Itu akan dilaksanakan festival rimba itu tanggal 1 Agustus sampai tanggal 3. Jadi ini acara rutin yang dilakukan di Desa Batu Lintang, Dusun Sungai Utik. Kita lakukan event ini didanai oleh pemerintah daerah yang festival tahun ini. Nah, salah satu yang dilaksanakan adalah tato. Kalau bule datang minta tato itu satu bunga terong itu 300.000, kiri kanan 600.000. Biasanya dikasih tip sampai 1 juta pengrajin tato ini. Jadi ya luar biasa. Jadi ada kelompok tato. Next. Nah, ini ya benda-benda budaya kami ini masih ada di tempat kami. Benda-benda sejarah. Jadi ini masih ada. Oke, next. Nah, kami juga masih kesenian daerah ini. Nimang itu orang Iban ini kesenian daerah dia. Jadi ini sastra lisan dia. Ini masih ada beramban nimang, beramban pantun, melandai, bergeliga. Dan kemudian kita punya permainan tradisional, bopangka ya. Dan kemudian kalau tarik tambang di tempat yang biasanya umum. Kalau di kita itu tarik lampung namanya. Tarik lampung. Jadi 2 orang 1 lawan 1 itu belawan. Jadi siapa yang kuat. Jadi memang gentleman, bukan main tipu-tipu ini. Permainan tradisional. Bopecit ya, bopecit itu 1 lawan 1 pencak jadi ya. Bopanca. Ini ya di situ siapa yang kuat memang betul-betul kuat jadi ya. Nah, ini permainan tradisional. Next. Nah, ini komitmen Sungai Utik. Jadi ya menjaga, memperjuangkan wilayah adat kami sekian bertahun-tahun. Kemarin saya ceritakan itu Pak Kaban, kita denda 1 miliar, akhirnya dia datang, utangnya lunas ya, jangan nanti ya. Dulu kita denda 1 miliar, setelah tanggal 7 Agustus 2007 dia datang, utang 1 miliar lunas ya, karena beliau sudah datang dan dia bayar juga dengan kedatangan beliau. Maksudnya seperti itu. Denda itu dia tidak mesti dengan uang, tetapi cukup dia hadir supaya dia tidak bohong ya. Ini menteri kalau datang ya kita sudah menyiapkan diri, tapi izin Pak 1 menit lagi ya. Oke, ini Kalpataru ya. Ya, ini Pak JK yang memberikan Kalpataru dalam kategori penyelamat lingkungan. Dan kemudian ini apa yang jangkut di New York di UNDP Equator Prize. Kemarin kita dapat ini ya $100.000 ini dapat. Next. Nah, ini SK Bupati terkait MHA
waktu itu masih Pak Anton Pamero ya, jadi wakil bupati. Next. Nah, ini kita sama apa yang jangkut ke Portugal. Ini pertama datang di Lisboa. Ini duta besar Indonesia di Dubes Duta Besar Indonesia di Portugal di Lisboa itu Pak Rudi Alfonso, dan kemudian ada staf kedutaan juga. Next. Nah, ini apa yang jangkut ini di forum Presiden Portugal juga ada di sini ya. Waktu di forum ini Perdana Menteri, dan kemudian mantan Perdana Menteri Jerman juga ada di sini, Ibu Angela ya. Dan kemudian ini menandatangani Gulbenkian Prize itu kemarin ya, saya lupa agak salah, 1 juta euro itu dibagi 3 komunitas. 3 komunitas dibagi 1 juta euro itu dibagi 3 komunitas, berarti Sungai Utik mendapat 5, lebih miliar ya dari Gulbenkian Prize. Next. Nah, ini SK terkait Perda Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian SK PPMHA, dan kemudian SK Hutan Adat nomor 3238 tahun 2020, dan kemudian SK Bupati terkait dengan panitia PPMHA. Oke, next. Nah, ini tadi sekolah adat anak-anak berkumpul. Next. Nah, ini mereka berdiskusi dan kemudian membentuk barisan. Selagi mereka melakukan kerjasama, saling bahu membahu dan melangkah seiring sejalan, mereka pasti akan kokoh dan kuat menghadapi masa depan. Ini ada yang kenal nggak ini? Ini Nicholas Saputra. Di belakang anak-anak ini ada Nicholas Saputra. Nicholas Saputra ini dia sering pulang kampung. Kalau ke Sungai Utik dia anggap pulang mungkin dari 7 atau 8 kali ke Sungai Utik. Jadi ya dia sangat bangga melihat Sungai Utik bisa mempertahankan lingkungannya. Next. Nah, ini anak-anak waktu ya mereka tampil menyanyikan Kami Anak-anak Sungai Utik. Jangan sampai ya tanah leluhur ini digadai untuk sementara. Next. Ya, jaga identitas tanah leluhur, jangan pernah kita gadai. Ya, ini ya. Terima kasih, saya kembalikan ke pemadu acara. Terima kasih Pak Kades. Saya kira menjawab ya apa yang menjadi kegundahan Pak Seno ya. Sekolah adatnya juga ada Pak, udah ya. Baik, Bapak Ibu ada yang mau memberi tanggapan lagi, silakan. Bapak Ibu yang dari Balai, udah cukup. Ibu dari, iya, Ibu dari Bapeda, silakan. Ini yang di depan. Nanti setelah Ibu baru Bang Kris dari Daekologi. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas kesempatannya. Mohon izin Pak Kabid, Bapak-Bapak narasumber, Bapak-Bapak undangan di acara Rakor Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Perkenalkan, saya Dian, saya dari Bapeda Provinsi Kalimantan Barat. Sudah mengikuti acara ini dari kemarin sampai dengan sore ini Pak. Yang mau saya tanyakan, memang kalau kami di pemerintahan sendiri tentang topik tentang masyarakat hukum adat ini buat saya hal yang baru Pak, karena mungkin kita tuh di provinsi juga kurang sosialisasi kita, apalagi di tingkat pusat. Saya menawarkan mungkin salah satu saran gitu ya Pak ya, agar isu masyarakat hukum adat ini bisa tergaungkan kembali gitu loh Pak. Mungkin bisa dikaitkan dengan tema-tema dari kebijakan pemerintah saat ini. Sebagai contoh, salah satunya adalah ketahanan pangan. Kalau kita ini di bumi Kalimantan ini sebenarnya kita sangat kaya dengan potensi
bahan pangan lokal dan masalah seperti kurang gizi, stunting, dan termasuk pembangunan ekonomi mungkin bisa dikaitkan dengan potensi dari daerah itu sendiri, termasuk kami juga dari tadi juga belum melihat bahwa pangan lokal ini bisa diangkat sebagai salah satu sumber untuk menawarkan daya jual masyarakat hukum adat. Demikian Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian, nanti akan direspon oleh narasumber. Silakan. Pak. Oh, Pak, Ibu mau ya. tanya juga. Ya Pak, saya dari Disporapar Provinsi Kalimantan Barat. Nah, mendengar penjelasan dari Bapak. Namanya Bu, maaf, nama siap. Bu. Nama saya Rita Pak, Rita. Ya. Saya ada mendengar pembicaraan dari Bapak Kepala Desa dari Sungai Uti. Kami menginformasikan bahwa di Disporapar setiap tahunnya ada yang namanya kegiatan. Iya Pak, siapa? Saya mendengar pembicaraan dari Bapak Kepala Desa dari Sungai Uti ini. Kami sangat support sekali Pak dari Disporapar Provinsi Kalimantan Barat, karena setiap tahunnya kegiatan yang ada di Disporapar ada yang namanya kegiatan ADWI, Akademi apa ya? Anugerah ya, Anugerah ya Desa Wisata Indonesia, dan alhamdulillah salah satunya untuk daerah Sungai Utik mendapat kategori 50 besar. Boleh tepuk tangan ya Pak ya? Nah, ya, dari kategori 500 turun menjadi 300. Kemudian kembali lagi turun ke 50, alhamdulillah dapat dari Kabupaten Kapuasulu dan Kabupaten Bengkayang, Jaugai Babang. Alhamdulillah, insya Allah dalam waktu dekat Bapak Presiden, Bapak Menteri Pak Sandi Uno akan ada visitasi ya untuk melihat benar-benar nyata gitu apa pergerakan daripada ada beberapa kategori yang masuk ke dalam ADWI tersebut. Jadi insya Allah dalam waktu dekat tambah semangat biar menjadi pemenang ibaratnya dari Kalbar mendapat 2 untuk tahun ini. Tahun kemarin 1, alhamdulillah tahun ini mendapat 2. Dari 50 itu ada seleksi lagi Bu? Enggak, oh, tapi nanti akan dipanggil setelah mereka visitasi ke Kalbar, nanti dipanggil seandainya masuk dalam kategori itu. Iya. Ya, itu aja Pak untuk kategori yang Pak Sekdes ya, Pak Kades ya. Pak Sungai Itik, saya baru lihat Pak karena saya belum terjun ke Pasulu. Insya Allah lanjutnya saya mau ke sana bersama Ibu Kadis. Ya siapa? Terima kasih Pak, hanya itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rita. Silakan dari Institut Diekologi. Terima kasih. Saya Chris Gunoy dari Diekologi. Yang pertama komentar saya untuk Sungai Uti, kita beri apresiasi untuk Sungai Uti karena Sungai Uti adalah contoh komunitas masyarakat adat yang berhasil. Kalau dinilai itu boleh kasih nilai 9,9. Sikit agak 10. Itu yang di atas ngasih ya, supaya bisa 10. Kalau bisa iri, kita iri, tapi itu adalah kemajuan sekaligus dari kita untuk mendukung, mensupport Sungai Uti supaya Sungai Uti bisa sukses, dan mudah-mudahan semua desa-desa lain itu bisa mendukung dan juga mengikuti jejak Sungai Uti. Kalau Sungai Uti itu 9,9, desa-desa lain itu kurang lebih 5 bentennya kalau menurut saya. 5 ya. Apa yang dikatakan oleh Pak Kabid tadi, yaitu tentang yang menetapkan Pak Kabid menetapkan tanah adat ya. Tanah adat adalah kepala desa. Pada dasarnya
baik itu belajar di Tae atau di Lubuk Sabuk atau di Batu Menang dan di Silat ya, itu kita dulu udah membuat semacam peraturan pengelolaan wilayah adat. Dalam aturan pengelolaan wilayah adat itu menyebutkan, itu kan kita tanya kepada masyarakat yang menetapkan, yang mengetahui tentang tanah-tanah adat itu siapa? Mereka mengatakan itu Temenggung. Semuanya mengatakan Temenggung. Temenggung atau Damong atau kepala adat. Itu maka kalau ada pendapat yang menyatakan menetapkan wilayah itu adalah Kades, kami keberatan. Karena yang mengetahui seluk-beluk wilayah adat itu adalah kepala adat. Bagaimanapun caranya proses pemilihan kepala adatnya, masyarakat di kampung umumnya mereka mengetahui dan siapa yang dipilih sebagai kepala adat itu adalah orang-orang yang benar-benar terpilih, orang-orang yang sudah tidak diragukan kemampuannya dalam bidang adat. Itu saja dari saya masukannya, bahwa kepala adat itu menentukan wilayah adat, sedangkan Kades itu bekerja sama dengan kepala adat untuk menetapkan wilayah adat. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bang Kris Susandi Gunoy dari Institut Diakologi. Kami persilakan pada narasumber kita untuk memberikan respon. Saya kira sudah menangkap ya semua pertanyaannya. Oh, masih ya? Oke. Udah, tolong mic-nya. Makin sore makin asik kayaknya nih. Oke, baik, terkait dengan hari ini, sebelum saya menyampaikan sedikit masukan juga, saya juga ingin menyampaikan salam juga dari kami. Agen ka batu bidi, bapedeng ka ukah tanggang, bapuji ka sangkaru, ai. Terima kasih. Itu dari Bakati Sara, Bakati Sara ya, Desa Pisak. Itu dari kami, salam dari kami, dari Desa Pisak, Kecamatan 17, Kabupaten Bengkayang, Bakati Sara. Terima kasih. Yang pertama, kami minta Dinas PMD Provinsi untuk mendorong Dinas PMD Kabupaten untuk segera mengeskakan. Kami sudah ada SK hutan adat, cuman kami tidak ada SK pengakuan terkait dengan masyarakat hukum adat. 1. 2, kami juga meminta agar terus ada pendampingan baik dari pihak lembaga apa saja untuk mendampingi kami, karena memang masyarakat kami terbatas akan baik pemahaman, regulasi ataupun proses pelaksanaan kegiatan yang untuk menyukseskan kegiatan yang ada di masyarakat, karena memang masyarakat adat ini adalah dasar. Sudah saya terima kasih kepada Kepala Desa Kepala Desa Batu Lintang, Dusun Utik ini, yang sudah memberikan motivasi, karena memang dasar segala sesuatunya adalah masyarakat itu sendiri. Mereka akan berdaulat di tanahnya sendiri, berdaulat atas apa yang ada di masyarakatnya. Jadi terima kasih untuk motivasi yang sudah diberikan, itu sangat baik bagi kita bersama. Nah, karena memang yang tahu masyarakat adat memang ada masyarakat itu sendiri dan adatnya itu sendiri. Nah, maka dari itu kami minta juga paling tidaklah kami di Bengkayang itu sudah ada perda yang sudah disebutkan tahun 2019, perda itu sudah dibuat, cuman satu pun SK belum. Minta dari pihak Dinas Provinsi untuk mendorong Dinas Kabupaten kami juga untuk dibentuklah panitia penetapan itu, harapan kami ini. Nah, karena kami meminta secara khusus beberapa kampung atau khususnya Kampung Dawar itu sudah buat segala sejarah adat, benda-benda adat sampai
struktur adat dan sebagainya sudah diusulkan. Nah, cuman belum ada verifikasi dan validasi dari baik dari kabupaten turun sampai ke apa namanya untuk memverifikasi itu. Nah, itu menjadi dilema kami. Nah, jadi paling tidaklah ada SK pengakuan. Nah, kekaitannya dengan desa adat itu nantilah, karena memang kami juga masih adanya di situ masyarakat kami masih berbaur dan sebagainya. Kita tidak berharap kita juga menjadi desa adat karena prosesnya pun akan masih panjang. Nah, paling tidaklah kita ada pengakuan. Apabila ada pengakuan tanahnya, orangnya, adatnya dan sebagainya sudah diakui oleh pemerintah, nah itu kami juga mulai berdaulat. Karena kalau perusahaan masuk, apapun masuk, kami minta izin dengan masyarakat yang ada di tempat. Nah itu, terima kasih. Saya serahkan kembali Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga Bas Sengat Kak Jubata. Sekali lagi agen ke Batu Bide, Bapedeng ke Ukah Tanggang, Bapuji ke Sangkaro. Ai. Terima kasih. Namanya Pak? Rantau Kepala Desa Pisak. Kepala Desa Pisak. Ya. Makasih. Baik, silakan bisa direspon secara bergantian ya. Saya persilakan dulu kepada Pak Sekundus Riti, nanti kemudian dilanjutkan oleh Pak Tono, baru ke Pak Ade. Silakan. Baik, terima kasih Pak Subro. Mungkin saya merespon yang disampaikan oleh Bu Dian ya, Bapeda. Jadi memang seperti yang tadi saya paparkan di pagi itu, memang para pihak itu harus banyak dilibatkan ya. Sebenarnya banyak program juga yang ada di OPD terkait, banyak program juga yang mungkin ditawarkan oleh pihak-pihak ketiga, kemudian juga para NGO atau mungkin para donatur dan lain sebagainya, apalagi terhadap upaya pemberdayaan masyarakat. Memang ini harus membuka diri dan memang perlu bantuan. Artinya bantuan tadi itu bisa informasi, bisa bantuan materi, bisa bantuan juga pelatihan. Termasuk misalnya di Sanggau itu pemerintahnya cukup berperan aktif. Kita di dalam forum itu, jadi ketika misalnya ada kegiatan katakanlah untuk ketahanan pangan itu, mereka juga mengajak masyarakat yang ada, apalagi yang daerah-daerah yang memang punya keistimewaan atau sudah mendapat pengakuan itu untuk didorong ya. Nah, ini yang juga kita selalu bersama sampaikan, agar kita juga ikut mendorong balik kepada mereka. Kalian punya apa, kami minta ya. Kalian punya apa, tolong kami dibantu. Ada dari sini, ada dari sini, itu kita sampaikan. Nah, kadang-kadang banyak hal ini yang mungkin belum tersampaikan dengan baik, sehingga yang menerima itu belum bisa optimal gitu loh. Nah, itu yang kita coba jembatani lewat forum-forum itu, sehingga sering lebih banyak berdiskusi, sering lebih banyak bertemu, dan itu tadi saya katakan lebih sering ngumpul-ngumpul begini, sehingga nanti itu akan semakin banyak inisiatif-inisiatif yang mengeroyok di satu tempat, sehingga itu akan lebih semakin kuat. Ada yang mengeroyok dari segi regulasi, ada yang mengeroyok dari segi peningkatan kapasitas, ada yang menganukan dari segi wilayahnya, kemudian bagaimana mengisinya dan lain sebagainya ya. Dan itu yang terus kita dorong di Kabupaten Sanggau khususnya ya, untuk di ini. Dan Forum Sabang Merah Berdompu itu juga disupport oleh pemerintah, dan di zaman Pak PJ Suherman ini itu menjadi salah satu andalan beliau ya, karena itu memang peninggalan yang baik dari bupati sebelumnya. Saya kira mungkin itu peran serta para pihak dioptimalkan. Terima kasih. Ya. Tes. Baik, terima kasih. Selamat untuk kita semua. Saya mencoba menanggapi terkait dengan tadi. Saya sepakat dengan Pak Seno tadi, bahwa untuk melakukan ini tentu bersama. Kebersamaan itulah kita bisa apa yang mau kita lakukan. Nah, terkait dengan kelembagaan adat itu tadi sendiri, memang ya, terkait dengan kelembagaan adat itu sendiri, memang kalau kita melihat lembaga adat ini berdirinya itu kan menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, kalau kita melihat lembaga adat yang sebelumnya, yang aslinya itu memang, nah disitulah sebenarnya bercontoh, berbeda dengan lembaga adat yang memang dibentuk pada hari ini. Konsekuensinya itu pasti berbeda. Itu banyak sekali lembaga adat yang dibentuk sekarang itu melihat bahwa di situ ada uangnya. Nah, itu yang membuat juga terkait dengan lembaga adat sekarang bisa
berbeda pendapat dengan desa yang pada hari ini, kepala desa pada hari ini. Nah, ini memang banyak sekali kepala desa mengalami ini terkait dengan lembaga adat ini. Nah, terkait dengan sekolah adat itu sendiri, kalau kita aman Pak, di Kalimantan Barat ini sudah ada 20 sekolah adat yang sudah dibentuk, yang didampingi oleh pengurus daerah aman di tingkat kabupaten. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Pak Rembang itu tadi, itu salah satu juga dibentuk oleh aman. Nah, memang pendampingannya oleh Pak Tomo di sana. Nah, memang pendampingan itu memang harus intens terkait dengan tadi itu memang kita lagi bagaimana menyusun terkait dengan materi ajarnya itu juga di aman ini, bagaimana strategi terkait dengan apa sih yang dibutuhkan dari sekolah adat itu sendiri, materi-materinya yang mau diajar. Memang kesulitan kita juga fasilitator itu. Nah, fasilitator itu kan orang-orang tua, tentu menyita harinya. Nah, ini yang perlu juga dipikirkan sebenarnya. Kalau memang desa bisa memberikan ya sedikit setidaknya untuk pengganti hari atau akan lebih baik kalau memang desa membantu terkait dengan sekolah adat. Memang itu kelemahan dari sekolah adat yang kita bentuk itu terkait dengan fasilitator itu. Karena kalau kami aman, orang yang mengajarkan sekolah adat itu bukan guru sebagai sekolah formal, tetapi fasilitator. Karena dia mengajar berbagai macam cara mengajarnya. Bisa saja di rumah, ada juga di alam. Nah, di alam itu bisa bercerita di hutan itu. Nah, begitulah sekolah adat yang didirikan aman itu sendiri. Nah, terkait dengan desa bagaimana mengeksploitasi sehingga desa itu bisa dijual terkait dengan adatnya itu sendiri. Nah, kalau kita melihat di Sungai Utik itu sudah mulai sebenarnya. Nah, Sungai Utik hari ini dia menjual wisatanya itu bukan serta-merta hari ini membuat tiba-tiba jadi. Itu sudah lama sekali prosesnya. Nah, prosesnya itulah yang dinikmati pada hari ini oleh komunitas di Sungai Utik itu. Nah, ibarat kata mengatakan siapa yang menuai, siapa yang menabur, nah dia yang menuai. Nah, itulah sebenarnya apa yang kita mau lakukan hari ini. Ya, tentu kita akan menuainya. Apa yang mau kita biar ada pendapatan desa juga. Kalau kita mengharapkan dana desa memang kecil sekali. Kita bisa contoh di tempat-tempat lain. Bahkan dana desa itu bisa melebihi pendapatan desa itu bisa melebihi daripada dana desa yang ada. Banyak di luar sana. Karena kami aman ini bukan hanya ada di Kalimantan Barat saja, hampir di seluruh Indonesia kami aman ada pendampingan itu. Nah, kami melihat, nah ini yang belum tersentuh oleh desa sebenarnya. Banyak sekali potensi desa yang memang belum dimanfaatkan. Banyak di kampung saya sendiri saja potensi sungguh luar biasa. Air terjun 7 tingkat, air terjun Dait itu siapa yang tidak kenal, tetapi belum dimanfaatkan untuk jadikan apa, bisa nggak jadikan duit. Nah, itu belum nyampai ke situ. Nah, mengapa belum, kami juga tidak tahu hal itu. Nah, terkait dengan dari Ibu Bian tadi dari Bapeda terkait dengan pangan lokal, Bu ya. Kalau kita tidak ada pangan yang ya lokal yang kebanyakan dikonsumsi oleh komunitas, makanya komunitas itu menjaga wilayah adatnya. Nah, memang terkait dengan bagaimana strategi untuk memasarkannya. Nah, memang itu yang belum. Nah, makanya kita aman mencoba bagaimana setelah mendapatkan SK pengakuan ini, bagaimana kita membuat perencanaannya. Nah, betul kata abang kita yang sebelah ini, dia menyampaikan terkait dengan pemberdayaan ini banyak OPD di tingkat kabupaten yang bisa mensupport di situ. Contoh, kalau membuat perencanaan di desa itu pasti banyak hal yang bisa dilakukan di situ. Misalkan desa itu sungainya bagus, tentu dia mau mengelola terkait dengan ikan, tentu dia ada dinas perikanan, ya kan. Kalau di yang lainnya tentu masing-masing ada. Nah, makanya perencanaan itu sangat penting sekali. Nah, banyak sekali desa sendiri belum ada perencanaan yang secara matang dan jelas, makanya pembangunannya juga tidak terarah. Nah, maka penting Bapak Ibu telah mendapatkan SK,
mari sama-sama untuk bagaimana membuat perencanaan desa. Nah, dalam perencanaan desa itu jadilah suatu proposal rencana pembangunan desa, sehingga kalau mau misalkan dari provinsi apa yang mau ditawarkan, tinggal melihat perencanaan itu sudah jelas. Nah, ini penting sebenarnya, makanya kita bertemu pada hari ini, kita bertukar pendapat, berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Baik, nampaknya udah ditanggapi semua, tapi ada yang tadi yang mengkritik, ya termasuk dari Pak Seno. Jadi kalau antara lembaga adat, apalagi ditambah desa, dengan desa adat itu aturannya memang berbeda. Jadi lembaga adat desa itu diatur di Permendagri 18 tahun 2018. Itu dia beriringan dengan yang namanya lembaga kemasyarakatan desa. Nah, jadi kalau desa adat itulah tadi acuannya kita belum ada, tapi langsung mengacu ke Undang-Undang 6 2014. Itu yang saya sebutkan di pasal 96 sampai pasal 111. Itu ketentuan khusus tentang desa adat itu. Nah, ini terkait juga dengan dari Institut Dayakologi. Jadi mungkin perlu saya klarifikasi. Tadi saya sebutkan kewenangan menetapkan SPT SKT. Jadi bukan menetapkan tanah adatnya. Kalau tanah adatnya memang itu tidak ada di aturan. Nah, tadi kan bahwa menurut mungkin hasil penelitian dari Institut Dayakologi itu bahwa dan diketahui secara umum bahwa yang mengetahui asal usul tanah itu tanah adat atau hutan biasa atau hutan adat itu memang para tetua adat yang ada di lokasi setempat. Tapi sebagai alas hak untuk mengajukan hak milik atau hak pakai atau hak apa saja untuk pensertifikatan, itu yang dipakai adalah SKT atau yang sekarang dikenal dengan SPT. Nah, itu yang kewenangan ada di kepala desa dan atau kepala desa adat apabila dia sudah menjadi desa adat. Nah, jadi maka tadi saya kaitkan dengan SKTA. Ada salah satu kabupaten yang mengajukan supaya tetua adat bisa menerbitkan SKTA sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan salah satu hamparan atau satu persil atau ya pokoknya satu hamparan untuk menjadi alas hak pengajuan pensertifikatan. Hak apalah, hak pakai ke hak milik. Nah, itu perlu dibedakan antara penetapan status dia sebagai tanah adat dan penetapan SKT /SPT. Nah, itu saya klarifikasi. Jadi saya tidak mencampur adukan antara SKT dengan penetapan tanah adat atau hutan adat. Jadi perlu dipisahkan. Kemudian terkait yang dari Bengkayang, Pak Rantau yang sudah kembali dari rantau. Jadi memang ini menjadi tanggung jawab dari semua hierarki, mulai dari kabupaten, provinsi sampailah ke pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan. Dan ini menjadi kewajiban, salah satu kewajiban dari gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah untuk melakukan pembinaan. Dan tentu gubernur tidak bisa bekerja langsung, pasti ada pembantu-pembantunya, ya kepala dinas atau kepala badan ataupun staf-staf yang lain di bawah kepala dinas. Nah, ya salah satu diamanahkan di dalam Permendagri 90 tahun 2019 itu kami di Dinas PMD mendapat tugas atau mendapat amanah, bunyinya itu ada dua. Satu terkait dengan identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat. Yang kedua ada identifikasi, inventarisasi
dan fasilitasi penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat. Jadi itu ada dua bidang yang menaungi atau yang mengawal. Jadi memang itu akan menjadi suatu kewajiban dari Pemda di semua level, baik itu level kabupaten dan level provinsi, untuk melakukan semacam pendampingan atau fasilitasi. Jadi tinggal nanti kita membuka komunikasi. Jadi ini mungkin kendalanya, kita kurang adanya komunikasi dan kurang adanya koordinasi. Ya seperti biasalah, kalau dulu kan para pejabat bilang kata koordinasi itu gampang diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan. Kalau dulu kan istilah KIS itu paling ngetren itu. Nah, itu gampang diucapkan tapi paling susah dilaksanakan. Nah, untuk hal itu dan untuk Bu Dian mungkin saya tidak tanggapi karena sudah ditanggapi oleh Pak Sekundus dan juga Pak Tono. Jadi mungkin cukup jelas lah, dalam artian memang dalam pembentukan masyarakat hukum adat sampailah nanti kepada ujungnya desa adat itu memang memerlukan semacam kolaborasi dari berbagai pihak atau berbagai stakeholder. Dia tidak cukup hanya pemerintah provinsi saja, tidak cukup hanya pemerintah kabupaten saja, tidak cukup hanya pemerintah desa, apalagi hanya pemerintah pusat. Jadi itu memang memerlukan kolaborasi dari semua pihak, semua jenjang pemerintahan dan lintas sektor. Jadi semua sektor harus sesuai dengan apa yang akan diusulkan atau diunggulkan di daerah tersebut. Tidak bisa kita paksakan ya seperti untuk yang diunggulkannya itu daerah wisata, kita paksakan dia supaya untuk menanam, ya katakanlah untuk ketahanan pangan menanam padi, mungkin tidak cocok untuk ditanam padi. Nah, tapi tentu ada instansi lain yang berkolaborasi dengan instansi-instansi yang memang menangani atau concern di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Ya mungkin itu tanggapan dari saya, dan mudah-mudahan itu bisa ibaratnya melonggarkan beban yang mengganjal di hati kita masing-masing. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sekundus, Pak Tono dan Pak Ade atas tanggapannya, dan saya kira kata kuncinya dari 3 tanggapan narasumber tadi bahwa kita mesti berkolaborasi, multi pihak, multi stakeholder. Sepakat ya? Baik Bapak Ibu, kami minta aplaus untuk kita semua, untuk para narasumber kita. Barangkali waktu jua yang membatasi kita sampai pada sore hari ini. Saya selaku pemandu acara mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan pantun. Buah duku buah kedondong, sekian dulu dong. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Langsung betul. Baik, kami persilakan kepada Pak Kabid, Pak Ade Sukri untuk menutup acara ini secara resmi. Kepada Pak Ade kami persilakan. Wah, ini nampaknya kurang keren kalau nutup di sini. Sebenarnya kalau ada podium jadi bisa ya ibaratnya kayak pejabat-pejabat lah. Pingin nggak sekali-sekali nampak seperti pejabat?
Jadi sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada pihak hotel karena sudah merepotkan. Jadi seolah saya ini bermental priayi, mental minta dilayani. Padahal saya cuma pingin numpang keren aja. Jadi saya ucapkan terima kasih karena udah dikasih podium. Ibaratnya kasih panggung kata orang kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya mohon maaf, saya hanya bisa menyampaikan salam yang pernah dipopulerkan secara regional, secara lokal oleh Pak Cornelis. Jadi adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, bahasa ingat Kak Jubata. Karena semenjak Pak Cornelis mengangkat salam dari daerah itu, kabupaten-kabupaten lain mulai bermunculan. Jadi kalau kita sampaikan salam itu satu-satu, ya paling tidak memakan waktu 5 menit untuk menyampaikan salam saja. Apalagi macam salam dari Kapuas Hulu, salam dari dari Bengkayang, dari Sanggau, udah punya salam masing-masing. Yang saya hormati dan saya muliakan para narasumber, itu yang saya ucapkan juga terima kasih. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Instansi Vertikal atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati dan berbahagia Kepala Dinas yang menangani atau membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten se-Kalimantan Barat atau pejabat yang mewakili, karena saya lihat masih ada juga yang mewakili dari Dinas PMD Kabupaten. Yang saya hormati dan saya banggakan Koordinator Provinsi P3MD beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan Koordinator P3PD beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan dan yang saya muliakan para kepala desa atau yang membidangi masyarakat hukum adat, baik yang sudah ada masyarakat hukum adatnya maupun yang belum ada masyarakat hukum adatnya. Yang saya hormati dan saya muliakan lembaga-lembaga dan juga para akademisi yang ya tadi ada dari Institut Dayakologi dan mungkin dari LB2AT, mungkin kalau masih ada, dan juga dari Aman. Tentu saya haturkan juga hormat dan apresiasi saya karena sudah turut memberikan andil yang besar kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dalam melestarikan dan juga menggali adat istiadat yang berlaku di wilayah Kalimantan Barat, baik yang masih hidup dan dilestarikan maupun yang sudah ditinggalkan, itu kawan-kawan gali. Jadi saya patut memberikan apresiasi kepada kawan-kawan dari lembaga-lembaga itu dan juga para akademisi. Yang saya hormati dan juga saya muliakan para tenaga ahli P3MD Kabupaten se-Kalimantan Barat. Pertama-tama dan tidak boleh kita lupakan adalah menyampaikan atau menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai pada detik ini masih diberi kesempatan hidup.
karena saya pernah memberikan satu tip kepada kawan-kawan, kalau ingin panjang umur, tetap hidup, jangan berhenti bernapas. Karena kalau sudah berhenti bernapas, berarti itu pasti tidak akan panjang umur. Jadi itu tipnya. Jadi di samping rahmat dan karunia hidup, juga rahmat dan karunia sehat dan juga kesempatan, sehingga kita tidak ada yang sakit selama mulai dari sore kemarin sampai sore hari ini. Tadi saya sih bercanda dengan kawan-kawan, ya kalau masih hangat dan masih antusias kawan-kawan peserta ini, udah kita tutup besok sore aja lah. Jadi kan masih sangat menarik, dan para peserta masih sangat tertarik dan sangat antusias membahas masalah baik itu tentang masyarakat hukum adat maupun kesatuan masyarakat hukum adat, apalagi tentang desa adat. Jadi kembali saya juga haturkan terima kasih kepada Institut Diakologi sudah memberi ponten yang tinggi kepada Desa Batu Lintang, khususnya Dusun Sungai Utik yang 9,9 tadi. Dan itu memang berawal dari yang tadi disebut Apai Janggut. Nah, kita memang harus mengenal yang namanya budaya orang lain, sehingga kalau kita mengenal budaya orang lain, kita dapat menghargai dan juga menghormati budaya orang. Jadi kalau kita tidak mengenal, bisa-bisa kita salah dalam berucap. Ya, salah satu contoh, dulu pernah kawan saya itu, ya dia bertanya, ya mungkin karena bahasa Iban ini kan banyak yang akhirannya diganti ai, jadi bukan si ai yang ibu-ibu itu panggilan ai. Jadi dia bertanya, makayapai. Saya bilang kalau makayapai itu kalau diterjemahkan secara harfiah itu artinya makan bapak, karena apai itu bapak, maksudnya kan makan apa. Dia menanya tuh makan apa atau apa yang kita makan. Jadi itulah pentingnya mengenal budaya adat istiadat orang lain. Jadi sehingga kita kalau dengan mengenal, kita bisa menghormati dan juga bisa menghargai. Nah, oleh karena itu maka pemerintah memberikan perhatian besar terhadap adat istiadat, maka digencarkanlah yang namanya pembentukan masyarakat hukum adat. Nah, maka judul daripada Permendagri 52 tahun 2014 di situ kan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Nah, itu agar kita mungkin yang di jajaran birokrasi bisa mengenal budaya di minimal di lokal provinsi, di pemerintah daerah itu tidak hanya satu budaya atau adat istiadat yang berlaku di satu desa saja, tapi untuk yang lain juga patut kita kenali sehingga kita bisa menghormati dan juga menghargai dari adat budaya orang lain. Nah, jadi kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Kades dari Batu Lintang itu banyak informasi atau ya salah satu quote yang berharga, ungkapan yang berharga itu kemarin, ya mudah-mudahan saya tidak salah mengingatnya. Biar kita menumpahkan mata air daripada kita meneteskan air mata. Ya kurang lebih seperti itu, tapi persisnya mungkin tidak seperti itu. Jadi itu yang disampaikan oleh beliau. Jadi dalam artian biarlah kita berkorban harta daripada kita berkorban perasaan. Nah, kalau berkorban perasaan itu ibaratnya menyakiti perasaan orang lain. Ya salah satu contoh kan karena di PHP-kan Menteri Kehutanan waktu itu mau datang, di PHP-kan
Jadi ditunda kedatangannya, bukan dibatalkan tapi ditunda sampai dikena hukum adat 1 miliar. Nah, itu dalam artian biar kita mengeluarkan harta daripada kita terluka perasaan. Jadi itu merupakan, kalau menurut saya merupakan kata-kata bijak atau quote lah, istilah anak muda sekarang ini, quote yang sangat berharga. Jadi harapan saya dengan banyaknya informasi yang telah disampaikan oleh para narasumber maupun praktik baik yang diistilahkan oleh Bapak ya tadi pemandu acara, jadi double job beliau ini sebagai narasumber juga sebagai pemandu acara. Jadi banyak hal yang sudah kita dapatkan informasi, dan harapan saya ulangi lagi, sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Permendagri 52 tahun 2014, terutama pasal 10 yang kemarin saya sebutkan. Di ayat 2 itu menyatakan bahwa Bupati menyampaikan laporan penetapan masyarakat hukum adat kepada gubernur. Itu. Jadi setiap ada penetapan masyarakat hukum adat menyampaikan laporan kepada gubernur. Begitu juga di pasal 3 di ayat 3 itu gubernur menyampaikan laporan kepada menteri. Jadi secara berjenjang. Nah, oleh karena itu sehingga nanti kami bisa melakukan pendampingan seperti harapan dari Bengkayang tadi, Pak Rantau. Jadi kalau kami tidak mendapatkan laporan, maksud saya pemerintah daerah provinsi tidak mendapatkan laporan, bagaimana kami bisa melakukan pendampingan atau pembinaan? Bahwa di sana udah ada masyarakat hukum adat tetapi belum ditetapkan dengan keputusan bupati. Nah, itu otomatis kalau tidak ada laporan kami tidak bisa melakukan pendampingan. Ya, ibaratnya kami bukan dukun yang bisa nebak di sana udah ada masyarakat hukum adat tapi belum ditetapkan dengan keputusan bupati. Nah, kami selama ini mendapatkan info data itu dari rekan-rekan baik lembaga yang statusnya NGO maupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Jadi data kami saling tukar informasi ya terkait dengan ya seperti ada beberapa komunitas adat yang sudah ada di beberapa kabupaten, kemudian di Kabupaten A, Kabupaten B, itu sebagian besar kami dapatkan datanya dari Aman. Nah, kemudian tentang luasan wilayah adat, kemudian hutan adat, itu kami dapatkan informasi dari DLHK atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan plus dari BRWA atau Badan Registrasi Wilayah Adat. Jadi banyak pihak yang kami mintakan informasi sehingga terkumpullah data-data yang pernah kami tampilkan itu, walaupun itu belum lengkap, tetapi paling tidak kami sudah melakukan semacam amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 kami untuk melakukan identifikasi, inventarisasi dan juga fasilitasi penataan kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi saya tekankan sekali lagi, mohon nanti secara berjenjang untuk menyampaikan laporan sehingga kami pas diminta laporan oleh Pak Menteri, kami bisa menyampaikan laporan yang lebih lengkap dan lebih valid. Itu mungkin harapan dari saya, dan saya haturkan terima kasih kepada para peserta, terutama sekali kepada para narasumber dan para moderator, karena tanpa mereka tentu kegiatan ini tidak bisa terlaksana. Dan terima kasih yang juga tidak kalah pentingnya adalah kepada para peserta maupun para peserta dari daerah dan juga dari provinsi. Ya, sama juga, tiada kesan tanpa kehadiranmu. Biasa tuh undangan ulang tahun dulu itu kan, kalau masih SMA, SMP dulu itu kan seperti itu. Jadi memang
ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada semua pihak, baik yang terlibat langsung maupun terlibat tidak langsung. Dan permohonan maaf kami haturkan juga apabila di dalam penyelenggaraan kegiatan ini rapat koordinasi penataan kesatuan masyarakat hukum adat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024, jika ada hal-hal yang memang belum mampu kami layani dengan sebaik-baiknya dan memuaskan, ya kami mohon maaf. Itulah sebatas kemampuan kami berikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Tapi jika itu pun belum memuaskan, masih ada hal-hal yang mengecewakan, kami mohon maaf. Dan terakhir saya juga sampaikan permohonan maaf apabila mungkin di dalam pergaulan kita sehari-hari, kemudian ya tutur kata saya atau ucapan-ucapan saya pas mungkin kita dalam berbicara atau berkomunikasi ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Karena saya H-14 sudah check out dari PNS, jadi sudah ditambah lagi pensiunan PNS, jadi nanti titel saya ditambah satu lagi, pensiunan PNS. Jadi mungkin kita kalaupun kita ketemu dalam posisi dan kondisi yang berbeda, dan makan tadi saya numpang keren jadi pakai podium ini untuk penutupan. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat koordinasi penataan kesatuan masyarakat hukum adat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 secara resmi saya nyatakan ditutup. Jadi kenapa saya ketok 5 kali ikut Pak Cornelis? Kalau 5 kali itu Pancasila. Jadi kalau 3 kali nanti dikaitkan dengan partai katanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubatah.